kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan pendalaman tema APP yang kedua, bab 10 ayat 19 sampai 25. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa yang ditekankan Paulus dalam perikop tersebut? Apa yang ditekankan Paulus dalam perikop tersebut? Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Terima kasih. Ada lagi yang lain, Nak? Yaitu menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita teguh berpegangan pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia menjanjikannya setia. Dan maka kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang dikatakan Paulus untuk kita lakukan yaitu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang dikatakan Paulus selanjut ini adalah untuk menghadap Allah dengan hati yang dengan tulus dan ikhlas dan iman yang teguh. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Itu ada pada ayat keberapa? Ayat 20? 22 ada juga ya kan? Coba sama-sama dulu membaca ayat 22. Dua ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu aja kan setiap hari kan? Apa yang dapat
lakukan untuk mengembangkan ketekunan dalam beriman? Kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan dapat mengembangkan ketekunan dalam beriman, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dapat kita lakukan untuk mengembangkan iman adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk mengembangkan ketekunan kita, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk melakukan ketekunan iman, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dapat dilakukan dalam mengembangkan iman adalah nilai 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dapat kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebutkan contoh tindakan berkumpul dan bersekutu dalam perayaan iman. Adalah seperti kita beribadah bersama pada hari-hari sampai perayaan Paskah, membacakan ayat hafalan kita di depan di tempat aula gereja. Contoh adalah seperti ikut beribadah di gereja, ikut agamitan seperti areta, ikut doa lingkungan atau perkawinan juga. Contohnya seperti ikut dalam kebaktian areta, dalam bowling atau doa lingkungan. Apa tujuan Paulus menganjurkan agar tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah? Ingin mengatakan karena hari Tuhan menjelang hari Tuhan. Ada lagi nak? Diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, mari kita bisa menyebarkan kasih juga seperti Tuhan yang menyebarkan kasih juga kepada kita. Tujuannya ialah supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan bisa mengambil kegiatan dalam gereja, misalnya bacaan gitu. Agar kita mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya hati kita dan pikiran kita dibersihkan dari segala dosa. Tujuannya adalah agar kita dapat menyambut hari Tuhan yang akan mendekat, agar kita tidak terjebak ke dalam dosa. Apa ibadat itu penting untuk kehidupan orang percaya? Mengapa ibadat itu penting bagi kita? Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, dapat menjalankan firman-firman Tuhan dan membagi pasal-pasalnya. Supaya kita bersekutu kepada Tuhan. Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita lebih dekat kepada Tuhan dan menguatkan iman kita. Kuatkan iman, supaya kita lebih dengan Tuhan atau terhadap perintah-perintah. Ini dituliskan oleh Paulus kepada orang-orang agar tetap tekun sebagai anak-anak Allah, beriman dan berpengharapan kepada Allah, serta penuh kasih terhadap sesama sampai hari Tuhan tiba. Berkumpul dan
bersekutu dalam suatu pertemuan jemaat atau ibadah merupakan dua bukti iman dan hidup. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sebab ibadah itu memberikan makna hidup bagi kita. Kehadiran Kristus menguatkan kita untuk menyatakan bakti kepada Allah yang menyatakan kebaikannya dalam hidup bersama. Jika semangat merosot dan iman memudar, keinginan untuk bersekutu dengan orang-orang percaya akan berkurang. Melalui saat-saat berkumpul ini, setiap anggota jemaat dapat saling mendorong semangat sebagaimana diperintahkan Rasul Paulus pada perikopnya atas. Pada saat orang-orang beriman bertemu dalam persekutuan, mereka akan saling mendorong untuk melaksanakan pelayanan yang menghasilkan buah persekutuan yang berkesinambungan. Beberapa kegiatan perayaan iman yang dapat dirayakan dalam persekutuan misalnya mengikuti perayaan Ekaristi dengan perayaan Sabda hari Minggu, perayaan sakramen, dan kegiatan doa bersama lainnya. Aneka perayaan iman yang dilakukan dalam persekutuan dapat menghasilkan dua hal sekaligus, yakni Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh iman dan kepercayaan. Sudilah mendengarkan permohonan kami ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami dan berilah setiap saat kami selalu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan pemimpin gereja-Mu. Maka karuniakanlah mereka kebijaksanaan-Mu untuk menuntun dan membimbing kami agar lebih dekat kepada kami. Kami mohon ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, berilah kekuatan kepada para pemimpin negara kami agar mereka mampu mengemban tugasnya dalam memimpin persekutuan umat-Mu. Semoga pemimpin negara kami sungguh peduli terhadap umat-Mu yang belum mampu agar memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Kami mohon ya Tuhan. Ya Allah Maha syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah memberi kami orang tua yang baik dan peduli pada kami, perkembangan kami. Berilah kesehatan kepada orang tua kami, ya Tuhan, dan tambahkanlah rezeki serta umur yang panjang bagi mereka. Kami mohon ya Tuhan. Bagi orang yang lemah iman, Bapa yang Maha Pengasih, khususlah roh kepada orang-orang yang sedang dalam kebimbangan, khususnya bagi orang-orang yang sedang lemah dalam imannya. Semoga mereka bisa melihat kebaikan-Mu lewat orang-orang di sekeliling mereka, dan juga imannya akan Dikau semakin diteguhkan. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini pendalaman APP yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah.
dulu